Hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia, 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Kehadiran Prabowo mempunyai makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Setibanya di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dan meriah dari diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan itu mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, kita pantau kembali jalannya aksi unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati di halaman DPRD Pati, Jawa Tengah. Ya, di gambar sebelah kiri ini adalah rapat paripurna dari DPRD Kabupaten Pati dan sebelah kanan adalah halaman depan kantor DPRD Pati, di mana warga berkumpul dan menyaksikan langsung melalui videotron seperti layar besar LED begitu yang dibuka atau dipasang di depan kantor DPRD. Dan kita tadi juga sempat mendengarkan bahwa rapat beberapa partai, ini masih perlu dikonfirmasi lagi, mendukung untuk adanya perubahan, namun dari fraksi PDI Perjuangan seluruhnya meminta untuk Bupati Pati diturunkan dan atau dimakzulkan begitu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan tampaknya masih terus mendengar penyampaian dari masing-masing fraksi begitu, termasuk mendengar juga dari pendapat dari masyarakat, akan dimintai pendapatnya oleh DPRD. Sementara itu dikatakan tadi juga bahwa sekitar 3.379 personel gabungan dari TNI Polri dilibatkan langsung untuk menjaga berlangsungnya rapat paripurna di DPRD Pati. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ugal-ugalan membawa motor gede, warga negara asing asal Irak diamankan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya kedua WNA berstatus mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Aksi ugal-ugalan berkendara motor gede atau moge oleh warga negara asing asal Irak ini terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan kilometer 10, Kecamatan Taman Lan Raya, Makassar, Sulawesi Selatan.
Diduga keduanya berkendara dalam keadaan mabuk, bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan tanpa mengenakan helm, berknalpot bising dan berplat kendaraan palsu. Keduanya diamankan sekuriti kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah sempat terlibat pertikaian dengan pengendara lain. Dua WNA Irak ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak Unhas pun meminta maaf akan aksi mahasiswanya yang meresahkan warga Kota Makassar. Kedua mahasiswa asing jalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Kendaraan moge yang digunakan pun disita pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Karena pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor Cina ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Iya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.